Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Muslim, kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga. Dan saat ini tim Dolan Inspiratif berada di tempat Lebah Jaya Snack, di mana di Desa Babakan, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Dan kita mampir ke sini karena di sini adalah merupakan penampung beberapa produk UMKM yang ada di sekitar desa wilayah sini. Kita akan ngobrol selengkapnya tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga. Dolan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam, terima kasih sekali nih, kami sudah disambut dengan baik di tempatnya Mas Imam. Dan Mas Imam juga memberi kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol. Mas Imam, sebenarnya yang Mas Imam punya ini, yang Mas Imam lakukan ini, usaha Mas Imam ini sebenarnya apa sih, Mas? Usahanya nemuin inspirasi, sebenarnya pengen bermanfaat untuk sesama. Jadi ada sekeliling di desa kami, kadang dana UMKM itu kan nggak terarah karena nggak pernah goal. Pengennya untuk dana UMKM itu kita bisa menjalurkan untuk berkelanjutan lah, ya kayak gitu. Nah, mengenai dana UMKM, biasanya dana UMKM itu kan kemudian dari pemerintah ke pemerintah desa terkecil, dan itu sudah ditanggung jawabi sama pemerintah. Lah, kok Mas Imam mengambil alih ini? Apakah dana UMKM akhirnya ke Mas Imam atau seperti apa sih, Mas, ceritanya? Ya enggak sih, ini kan cuman sekarang dana pribadi, cuman seenggak-enggaknya untuk memberi inspirasi dari pihak desa untuk bagaimana caranya desa itu berkembang gitu loh. Bisa jadi ini menyindir desa ya, bahwa ini loh. Nah, bukan menyindir, memberi contoh, siapa tahu bisa kepake gitu kan. Oh gitu. Jadi intinya Mas Imam ini membantu para UMKM di desa sekitar, kemudian untuk memproduksi produk yang kemudian mereka lakukan, terus Mas Imam menampung gitu atau seperti apa sih? Ya kayak gitu. Intinya kan kalau misalkan UMKM yang perorangan ataupun UKM mandiri itu kan rata-rata kan dia perlu marketing, dia cuman bikin tok, nggak ada marketnya, pasti rata-rata gagal. Jadi makanya aku punya inspirasi untuk menampung barang-barang tradisional ataupun UMKM yang ada di sekitar kita tampung, kita manage untuk penjualannya untuk keluar kota ataupun kemana gitu. Tetapi modalnya dari Mas Imam juga apa dari mereka sendiri? Bukan, dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri, tapi Mas Imam hanya memotivasi bahwa situ silakan bikin apa, nanti saya yang memasarkan atau saya menampung gitu. Iya gitu. Oh, Masya Allah, sangat mulia sekali nih, Mas. Mas, sebelumnya pengalaman apa sih yang Mas Imam kemudian lakukan, atau pengalaman apa yang akhirnya membuat Mas Imam ini banyak berbuat baik pada orang sekitar, di mana masyarakat suruh memproduksi sesuatu yang kemudian Mas Imam nampung? Ya karena pengalamannya aku pernah jatuh intinya gitu. Usaha pernah jatuh, akhirnya menemukan inspirasi kenapa kita nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah sekarang kalau misalkan kita bermanfaat kayaknya lebih nikmat. Tapi selama ini dijalanin ya alhamdulillah, emang mending lah. Mungkin ada barokahnya dari orang-orang yang bekerja ataupun doanya orang-orang itu kita nggak tahu. Tapi sebelumnya memang fashion Mas Imam di sini nih untuk menampung beberapa snack, produksi snack gitu, atau yang lain sih sebenarnya? Oh, bukan, kalau dulu aku main distributoran. Makanya distributoran dulu aku tutup, terus aku untung aja nggak gila lah intinya gitu. Benar. Nemu inspirasi, latihan usaha lagi tapi di bidang aneka snack. Aneka snack yang kemudian ada sisi sosialnya ya, karena membantu masyarakat gitu ya. Lah, Mas, snack apa saja sih yang kemudian ditampung sama Mas Imam? Apa sembarang snack yang di wilayah sini yang memproduksi kemudian Mas Imam nampung atau seperti apa? Apa yang layak jual? Enggak, sementara ini paling yang di dekat-dekat daerah sini ya ada makaroni, ada lanting udang, ada gerbi, terus ada sukro juga ada gitu. Sementara itu kayak gitu. Kadang ya ada yang barang dari luar kota juga ada. Lah, ini Mas Imam berani menampung produk-produk seperti itu, berarti kan punya keyakinan bahwa produk ini laku. Kemudian setelah dijalani, apakah benar-benar laku dan bagaimana Mas cara pemasarannya gitu? Ya, sebenarnya sih kalau semua barang laku, tinggal marketingnya aja. Kita bisa bikin marketing, gimana caranya barang itu bisa laku. Mungkin nggak di daerah Banyumas, mungkin ke luar kota kita barteran sama UMKM sana kan bisa juga. Oh, berarti tergantung orangnya, dan berarti Mas Imam sudah punya pengalaman link-link di luar kota barangkali ya? Ya saling belajar, ayo. Masa orang ikhtiar, masa yang di atas gak ngasih jalan kan nggak mungkin lah. Logikanya kan kayak gitu.
Oh gitu. Jadi ini bisa dibilang bahwa pemasarannya sudah tidak Banyumas Raya, tetapi sudah keluar kabupaten dan barangkali antar provinsi. Iya, ada yang ke rata-rata ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur, ntar UMKM sini kirim ke Jawa Timur dan di sana ada penampung UMKM. Kalau yang di Mojokerto itu kerupuk tenggiri sama usus yang aku ambil dari sana. Berarti tukar ya, ambil dari sini, ambil dari sana gitu ya. ya. Saling kita bawa barang dari sini ke sana, pulangnya harus penuh. Kalau misalnya main UMKM pulangnya kosong, ya tekor. Oh iya, Masya Allah. Kemudian Mas, ketika Mas Imam tadi bilang bahwa menolong orang masyarakat sekitar yang UMKM ini, kalaupun tidak kemudian Mas Imam hanya bekerja sama, pernahkah Mas Imam juga memberikan bimbingan, kemudian pelatihan atau apa Mas? Enggak, paling kalau pelatihan kan orang-orang udah berapa pintar sendiri. Paling bimbingan, mungkin kurang kayak gini biar kemasannya lebih cantik. Jadi kan imbasnya juga di marketing gitu. Tapi tidak hanya orang-orang sini saja Mas, kalau misalnya di luar kota pun kemudian kepengen bekerjasama dengan Mas Imam, produknya kemudian diserahkan Mas Imam, boleh juga kan? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting barang itu layak dan bisa dipasarkan dengan kemampuan masyarakat daya belinya, kita bisa bisa kebeli lah. Jadi kan ada pasar menengah ke bawah sama menengah ke atas. Berarti Mas Imam bisa tahu nggak bahwa ini produk bisa laku, ini produk bisa diterima masyarakat, sudah bisa tahu ya barangkali? Udah, insya Allah udah bisa tahu. Oh gitu ya. Jadi berarti kalau ada di luar sana yang melihat channel YouTube-nya Radio Insani atau mendengarkan Radio Insani yang punya produk, kemudian mau bekerja sama dengan Mas Imam, diperbolehkan? Ya monggo boleh. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau misal mau jalan mau enggak kan, kita hanya cuman ikhtiar. Tapi insya Allah rata-rata kalau kita udah ikhtiar udah apa, masa yang di atas nggak ngasih jalan tuh nggak mungkin, pasti. Berarti kuncinya barangkali Mas Imam nih keyakinan lah ya. Kalau kemudian yakin, insya Allah bisa, Allah pasti akan membantu gitu ya. Pasti itu yang pertama, yakin dulu aja. Soalnya kalau misalnya kita ngajinya satu Quran pun kalau nggak yakin kan percuma. Mendingan masa bismillah sama sholawat ketahuan kan. Masya Allah. Mas, ngomong-ngomong ini sudah berapa lama sih kemudian sampai sebesar ini? Apakah ujuk-ujuk sebesar ini atau seperti apa Mas? Gua dulu ya pakai sepeda motor, pakai apalah dulu itu. Berarti dulu pernah nyales juga Mas? Gua nyales juga. Selama ini pun aku masih nyales keluar kota. Oh gitu, iya. Masih terjun untuk mengedarkan itu ya. Masya Allah, padahal sudah punya segede gini, tetapi beliaunya ini masih juga bekerja untuk ikut terjun nyales istilahnya, atau juga memasarkan produk-produk yang kemudian diproduksi dari desa Babakan ini. Kemudian Mas, barangkali terakhir apa nih tipsnya atau kiatnya buat yang di sana yang baru latihan untuk usaha biar sukses seperti Mas Imam, barangkali bisa dibagikan tipsnya Mas? Ya kalau tipsnya yang penting semangat, ikhtiar, jangan ya tetap semangat lah intinya. Kalau gagal itu udah biasa, tapi seenggaknya kan kita berinovasi. Oh ini gagal, berarti harus gimana, harus ada inovasinya, intinya gitu. Kemudian kalau yang ada pengen bekerja sama harus menghubungi kemana Mas, barangkali bisa membuka tali silaturahmi atau persaudaraan? Monggo ke tempatnya Mas Hilmi aja. Salah, hubungi saya saja, nanti saya linkkan ke Mas Imam gitu ya. Ya betul gitu aja. Baik, terima kasih kerabat Muslim, terima kasih Mas Imam, sukses selalu dan mudah-mudahan diridhoi Allah SWT karena niat baik Anda. Demikian kerabat Muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Ini insya Allah akan menginspirasi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya dari Desa Babakan, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Kami akhiri perjumpaan kami di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.